itu adalah Rabb kita yang menciptakan kita, yang membentuk kita, yang bahkan membentuk semua makhluk, yang menciptakan alam semesta, yang memberi rezeki kita, yang memelihara ciptaannya, yang kemudian menciptakan dan mengurus segala sesuatunya. Dan kemudian pada pagi hari ini kita akan coba sampaikan bagaimana Allah itu tidak butuh pada siapapun. Sebuah hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, sekiranya orang-orang yang terdahulu dari kalian dan yang terakhir dari kalian, jadi yang pertama dulu sampai yang terakhir nanti, kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum, dia ada dalam kondisi hati yang paling bertakwa. Jadi misal semua orang baik manusia maupun jinnya itu hatinya sama, orang paling bertakwa. Misal orang paling bertakwa itu Nabi Muhammad, hatinya sama kayak Nabi Muhammad semuanya. Mazada dzalika min fi mulki syai'an, maka hal itu tidak sedikit pun akan menambah kekuasaanku. Ini menjadi dalil Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita semua jadi orang baik misal, dan bahkan kebaikan kita, kesolehan kita itu kayak Nabi semuanya solehnya, maka itu tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Ya, bahasa Jawa ini orang efek gitu. Jadi Allah tidak terpengaruh dengan sholat kita. Kita semua sholat, kita semua beriman, Allah tidak akan jadi gimana-gimana. Kenapa? Ya, karena Allah sudah mulia sejak asalnya. Nah berikutnya, Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau sekiranya kamu orang pertama dan sampai orang terakhir nanti, dan jin juga, orang jin pertama sampai jin yang terakhir nanti, kanu ala afjari qalbin wahidim, kalian punya hati yang paling jelek, paling buruk, dan semua sama kayak gitu. Paribasane orang saat dunia megah sholat, megah iman. Mana qasadzalika fi mulki syai'an, itu juga enggak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi nek kita jadi orang baik semua, itu enggak akan nambah kuasa Allah. Nek kita jadi orang jelek semua, itu juga enggak akan menambah kuasa Allah. Ini menunjukkan bahwasanya baik buruknya kita tidak berpengaruh sama Allah, tapi justru baik buruknya kita itu adalah kepentingan atau kebutuhan kita sendiri. Paribasanya kalau nggak ada orang sholat, ya Allah tetap mulia. Orangnya kok sholat semua, ya Allah tetap mulia. Beda kayak manusia. Manusia itu, nah jangan misal dukung saya, ya saya jadi sesuatu. Nah jangan nggak dukung saya nggak jadi sesuatu. Ya kayak wali kota, bupati gitu kan. Nah ada yang dukung terus jadi, nggak ada yang dukung nggak jadi. Dalam konteks Allah enggak. Allah Subhanahu wa taala tidak ngaruh dengan keberadaan manusia, apakah mereka taat semuanya atau enggak. Sehingga sampai di titik ini kita akan paham kalau Allah sebagai Rabb kita yang kita sembah itu tidak berkaitan atau tidak membutuhkan ketaatan kita. Ibarat bahasanya buat sembah ya kuno, orang ya kuno. Ngomong kamu semua manut, yes, aku tetap mulia. Ngomong kamu semua nggak manut, ya aku tetap mulia. Kamu semua jadi orang jahat, ya aku nggak akan berkurang kemuliaanku. Kamu semua jadi orang baik, aku nggak akan bertambah kemuliaan. Nggak ngefek sama sekali. Sehingga sampai di titik ini kita akan paham kalau apa yang butuh sama Allah itu ya kita, bukan Allah yang butuh sama kita. Makanya yang dunia ini kan enten podo-podo menungsoni. Siji sugih banget misalnya ada omongan kaya gitu. Terus yang satu orang miskin atau orang biasa. Dan sing miskin ini gamane pating pentalit ra karo-karuan, polahe ra karo-karuan. Kata orang kaya ini, alah sekono.
petakilan petalitan wis ora ngefek karo aku. Aku ya tetap sugih, aku ya tetap wong duwe. Kamu banyak tingkah kayak gitu ya kamu tetap wong susah gitu. Di dunia aja manusia dengan manusia bisa mengatakan seperti itu, apalagi Allah. Makanya ini menjadi pepeling buat kita. Kalau kita sholat, kalau kita ibadah, kita ini jenengan saya itu nggak ngaruh sama Allah. Makanya hakikatnya yang butuh itu kita, bukan Allah. Berbeda dengan misal kayak makanan bisa macam-macam bentuknya, salah satunya niki lah. Kalau makanannya nggak ada, kita nggak makan, ya luwe. Kalau luwe ini kebablasan, ya sakit perutnya kebablasan, ya bisa mati gitu kan. Berarti kita butuh sama makanan. Nah, begitu pula kalau makanannya ada, ya kita jadi warak. Nah, warak kemudian nggak jadi luwe, otomatis kita sehat. Gitu. Tergantung yang dimakan nih. Kalau yang dimakan barang haram ya jadi nggak sehat juga. Gitu. Cuman prinsipnya ada keterkaitan, ada ketergantungan manusia pada ciptaan Allah yang lain, yaitu dalam hal ini makanan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi, Allah menyatakan kalau kamu jadi wong baik semuanya, baik dari sisi orang dulu sampai sekarang, baik setannya maupun manusianya, maka itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Sebaliknya kalau kamu jadi orang buruk semuanya, dari orang pertama sampai orang terakhir, dari jin pertama sampai jin terakhir, ya kamu jadi orang buruk semuanya, bahkan yang paling buruk sekalipun, itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Kemudian Allah tutup hadis qudsinya dengan firman-Nya, wa ya ibadi, dan wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Kalau kamu semua, orang pertama sampai terakhir, jin pertama sampai terakhir, berdiri di atas tanah lapang yang satu, fasa'aluni, dan minta bareng-bareng, fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, dan setiap yang hadir pada waktu itu minta semuanya. Nek sing njaluk iki, njaluk kuwi, njaluk kae, njaluk kuwi gitu kan. Dan tak kei kabeh. Mana qasad zalika mimma indi illa kama yang kusul mahyatu idza udkhilal bahr. Maka ketika aku mau memberikan semua yang mbok minta, orang dari awal sampai akhir hidup semua bareng, jin dari awal sampai akhir hidup semua bareng, dan semua berkumpul dalam satu tempat yang sama dan minta, terus tak kei kabeh gitu kan. Maka kata Allah, tidak akan mengurangi apa yang tak punya, kecuali seperti berkurangnya air di lautan ketika ada jarum atau dom dicelupnya diangkat, itu sidik. Sehingga ini menjadi dalil Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan jangan sampai batin aku ndonga kok nek Allah ke kentekan piranti atau sarono tinggi ngabulke donga mboten enten. Jadi Allah akan senantiasa mengabulkan doa manusia walaupun manusia semuanya meminta. Nah, cuman dalam konteks doa kemungkinannya cuma 3. Mungkin apa yang jenengan minta diberi sesuai dengan yang jenengan mau. Kalau enggak, mungkin itu ditunda, diundur. Kalau enggak, yang ketiga, mungkin itu diganti dengan bentuk yang lain. Misal jenengan minta duit, orang dikei duit, tapi dikei sehat. Nek duit jenengan dapat pada bentuknya, nek sehat jenengan dapat sehatnya, tapi enggak bentuknya duit gitu. Pada hakikatnya orang sehat itu dapat nikmat dari Allah ya berupa sehat. Sehingga yang namanya nikmat itu kadang itu dapat ada bentuknya yang kelihatan kayak duit tadi. Tapi di sisi lain kadang dengan orang kelangan dimun nambaki itu jane yo nikmat. Jadi kadang nikmat itu enggak selalu bentuknya entuk, tapi kadang itu enggak kelangan itu juga nikmat. Jenengan yang hari ini mungkin ya masih punya putra gitu kan. Itu berarti nikmat. Bagaimana kemudian putra itu hadir? Karena ada orang yang kehilangan putra. Hari ini jenengan yang kemudian mungkin enggak punya masalah gitu, itu juga nikmat. Karena berapa banyak orang yang punya masalah yang harus kemudian mengeluarkan banyak hal untuk menyelesaikan masalahnya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyebut
manusia pertama sampai terakhir, jin pertama sampai terakhir, dan semua nggak ngaruh sama aku, kata Allah, ya, maka Allah tutup dengan firman-Nya dalam sebuah ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, sembahlah, ya ayyuhan nasu budu, rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia semuanya, sembahlah aku, kata Allah, Rabbmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelummu, dan semua itu harapannya agar kamu menjadi orang bertakwa. Maksudnya apa? Orang-orang yang dulu, mbah-mbah kita, orang tua kita, itu dulu pernah ada dan sekarang udah nggak ada, dan sekarang kita ini ada dan akan nggak ada. Nanti anak cucu kita akan menggantikan posisi kita, dan mereka pun juga nggak ada juga. Semua orang pasti mati. Nah, silih bergantinya manusia ini tidak mengefek kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan senantiasa ada, sehingga Allah menyatakan sembahan aku. Tinimbang kamu nanti nggak nyembah saya, nggak beribadah kepadaku, sedangkan kamu nanti akan pergi dan kepergianmu nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah kamu kerjakan, daripada kamu nyesel gitu loh. Wong kamu ibadah sama nggak ibadah itu nggak ngefek sama aku, maka mendingan kamu ibadah agar kamu nggak nyesel. La'allakum tattaqun dibahasakan agar supaya kamu tuh bertakwa. Tentu asas dari takwa itu adalah ilmu, dan orang yang bertakwa itu orang yang beruntung. Makanya orang yang nggak bertakwa, nggak manut, nggak nyembah Allah, berarti nggak bertakwa, maka dia orang-orang yang rugi. Makanya Allah menyebut wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, manusia itu akan senantiasa dalam kerugian, illal ladzina amanu. Kecuali orang iman. Berarti kalau nggak iman tuh nggak akan beruntung, rugi. Dan ketidakberimanan manusia hari ini nggak ngefek sama Allah. Artinya kalau ada orang milih agama A, agama C, silakan, itu pilihanmu. Tapi itu nggak akan ngefek sama sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, ngaku iman tok ya nggak cukup, kita diminta untuk beramal sholih. Ngaku Islam tok gak sholat ya nggak cukup. Ngaku Islam tapi kemudian nggak mau puasa Ramadan ya keliru gitu. Ngaku Islam tapi suka mendem itu ya keliru juga. Kemudian setelah kita memperbaiki amal kita, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, kita diminta untuk senantiasa saling menasihati di atas kebenaran ya. Salah satunya ngeten iki khutbah Jumat. Nah, cuman bedanya nek khutbah Jumat yang wajib laki-laki, nek ngeten iki laki-laki dan perempuan bisa. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati pada kesabaran. Kenapa kok ada perintah untuk menasihati kesabaran? Karena orang hidup niku niku kemungkinannya yo nek ra seneng yo susah, nek ra guyu yo nangis gitu kan, nek ra mumet yo ruwet gitu kan. Dan itulah kehidupan di dunia, di mana akan ada orang-orang yang sedih, ada orang-orang yang bahagia. Maka ketika orang itu berbahagia ya sudah, kita ikut seneng. Nah, ketika datang orang sedih, kita harus datang untuk menghibur, menasihati, sing sabar yo Mas, sing sabar yo Bu, Mbak, Pak, D, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke hadis qudsi tadi, saya ulangi 3 kali Allah menyatakan, nek kamu semua dari orang pertama sampai terakhir, jin pertama sampai terakhir, menyembah aku semua sebagai orang taat semua, itu tidak akan menambah kuasaku sedikit pun. Yang kedua, nek kamu orang pertama sampai terakhir, jin pertama sampai terakhir, semua jadi orang jahat semuanya, maka itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Yang ketiga, Allah sebutkan, nek kamu semua dari orang pertama sampai terakhir, jin pertama sampai terakhir, ngumpul di atas tempat, di atas tanah yang lapang yang satu, dan semuanya minta dan semuanya tak kasih, maka itu tidak akan mengurangi
dari apa yang aku miliki, kecuali kayak berkurangnya air di lautan yang luas ketika dicelupkan satu jarum dan itu ngetut ke banyu setetes, mau ngelong semono tok. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah sudah nyatakan ini semua tadi yang saya sampaikan, saya tutup dengan Quran surat Al-Baqarah 21. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, hai menungso semuanya, kita manusia, ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah Allah yang merupakan Rabb kita dan Rabb orang-orang sebelum kita, agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Artinya kalau dulu orang-orang itu yang sudah pergi itu, nenek moyang kita ini enggak beriman kepada Allah, ya mereka hari ini menjadi orang rugi. Begitu pula kita, kita memilih jalur enggak beriman, enggak belum sholat dan seterusnya, maka ya kita akan menjadi orang yang merugi. Makanya di waktu yang singkat ini, apalagi waktu singkat itu maksudnya hidup kita yang singkat ini, apalagi panjenengannya sudah di atas kepala 6, mungkin kepala 7 gitu kan, maka jangan sampai disia-siakan hari-hari jenengan dengan tidak beribadah. Nanti harus ditambah lagi ibadahnya, tambah ibadah lagi, karena kematian jelas di depan mata. Dan sebaik-baik bekal inggih menika takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan takwa niku bentuknya adalah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, dan yang paling gampang ketok moto niku sholat. Nah, bar sholat niku pengawasan. Tujuannya apa? Agar dengan pengawasan niku jenengan nanti jadi ngerti alternatif amal tambahan selain sholat. Jadi sholatnya ampun dikurangi, ampun ditinggal. Nah, dengan pengawasan jenengan dapat ilmu. Oh, enek amal iki atau amal ke. Oh, enek sunnah iki tak lakoni, gitu. Wabillahi mengatakan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit mawon